lagi dengan saya Tatiana Patricia dan episode Nora episode 4. Kali tadi di Football Semua itu kita sudah memaparkan kemunculan logo podcastnya TV yang ketika memberikan dengan kedua itu sebagai penanda bahwa nomor dekat dalam kurang lebih seminggu lagi. So, jadi topik kali ini kita akan bahas tentang cara budaya kita sehari-hari untuk berkomunikasi. Aku sekarang tahu sekitar itu apa? Sementara itu istilah lain bahasa gaul adalah mager alias mager. Itu merupakan kebiasaan yang cukup sering terjadi bagi kalangan seorang pelajar atau pekerja. Biasanya kalau dari seorang pelajar itu bisa belajar terus ya, bekerja pelajaran setiap hari tanpa mempedulikan kondisi kesehatan, ataupun bekerja di depan laptop ataupun di pekerjaan tergimpal tanpa mempedulikan ini, ya baik itu dari komputer maupun dari perangkat konsol. Tapi itu kalau jika diberikan terus menerus itu dapat tidak baik bagi kesehatan karena kalau misalnya belajar kita berusaha meskipun sudah banyak makan. Namun tanpa tidak mempedulikan makan waktu jam makan, akhirnya mereka jadi konsentrasi kita akan menurun, begitu juga bekerja. Kalau terus terobsesi dengan bekerjaan sosmed segala macam, bergaul boleh atau pada waktunya itu tidak bisa baik juga. Nah, bagaimana cara mengatasi ini sekretari? Pertama, buatlah jadwal. Jadwal itu juga sangat dibuat sendiri, sangat penting dilakukan untuk menjaga sekretari supaya bisa membedakan mana yang kesehatan mana bukan. Jadi produk kesehatan kita maksud bisa memilih jam berapa, jogging jam berapa. Tapi harus ubah waktunya antara pagi sama siang supaya bisa mendapatkan oleh tenaga dan menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua, jika sudah mendapatkan jadwal, sekarang tentang waktu tidur. Hentikan kebiasaan begadang di waktu malam. Ini paling sering terjadi di waktu malam nih. Bagi kalian semua yang bagi kalian penggemar sinetron atau penggemar film, menonton TV itu juga harus dibatasi dengan waktu sinetron yang ada waktu sinetari ya. Kenapa? Karena kalau kita menonton film terlalu malam itu bagi risiko begadang bukan hanya dengan penyakit, tapi juga mengakibatkan risiko terjadinya pikir tidak fokus atau juga emosional dan sangat luar batas. Jadi tidurlah yang secukupnya minimal jam 10 atau jam 11 tergantung kalau misalnya kan biasanya kalau belajar pekerja kan bisa punya tugas banyak nih. Nah, tapi waktu pekerjaan tugas waktu malam agar tidak tidur lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, memilih makanan. Makanan untuk para kaum sedentari yang paling cocok itu harusnya tidak harus makanan dengan yang sehat. Menggunakan juga makanan yang lebih bergizi ya. Seperti dalam bentuk misalnya nih, kalau misalnya bentuk pack, pastikan packnya harus bersih ya. Misalnya pack styrofoam, tapi sebenarnya dari styrofoam supaya tidak membawa penyakit. Ataupun dengan berbekalan dari rumah juga bisa ya. Jadi makanan pekerja dari rumah juga bantu kita untuk kita lebih banyak ya. Jika kurang ya, segera cari makanan, ambil makanan bawa bekal kalian ke tempat sekolah atau kerja, terus beli makanan yang lebih sehat supaya bisa badan sekuritasnya lebih menyenangkan. Kemudian yang keempat ya, yang keempat kegiatan sedentari yang lain nih, kalau kita mesti membatasi itu, pastikan ketika berjogging ya, gunakanlah pakaian yang layak dan terlalu terbuka, asalkan dengan bisa membantu menyerap keringat ya. Berjoggingnya setiap hari supaya membantu lebih diet. Dan yang paling penting sekali untuk soal ini, untuk seorang minuman ya, kalau kita makan minum, hindari dengan perasaan tertekan atau tertekan ataupun merasa mual. Itu mengakibatkan resiko menyenangkan. Jadi sebaiknya sebelum menyerap makanan, jika tidak peduli ataupun tulang-tulang ataupun bawang lainnya, singkirkan terlebih dahulu supaya perilaku sedentari makanan kita menjadi tidak hilang dan juga tetap secara makan. Oke, tapi kali ini juga bisa manfaat dan seperti biasa supaya kita tidak tahu bagaimana sedentari kalian untuk mencari dari sedentari yang menjaga pola hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.